Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Sapratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori mekanika kuantum. Menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang ternyata tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya dalam menjelaskan fenomena-fenomena fisika tersebut. Keadaan ini dilukiskan oleh pengalaman Heisenberg. Saya ingat pembicaraan saya dengan Bohr yang berlangsung selama berjam-jam hingga larut malam dan mengakhirinya dengan putus asa. Dan ketika perbincangan itu berakhir, saya berjalan-jalan sendirian di taman terdekat dan mengulangi pertanyaan pada diri saya sendiri berkali-kali. Mungkinkah alam itu absurd sebagaimana yang tampak pada kita dalam eksperimen-eksperimen atom ini? Kondisi psikologis Heisenberg merupakan salah satu pemicu perkembangan revolusioner dunia atom. Benda atau materi yang diciptakan berkeinginan untuk sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam suatu fenomena. Mekanika kuantum merupakan paradigma sains revolusioner pada awal abad 20. Lahirnya mekanika kuantum tidak terlepas dari teori-teori yang sudah diciptakan sebelumnya, utamanya teori atom. Mekanika kuantum merupakan bentuk perkembangan teori atom yang berperan untuk merevisi teori-teori yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan perkembangan fenomena yang terjadi, terutama dunia mikroskopik. Tahun 1900 merupakan babak baru yang menandai lahirnya fisika kuantum, di mana terdapat pembahasan mengenai produksi cahaya dan cara pengkajiannya. Sumber-sumber cahaya seperti benda-benda padat yang dipanaskan dan gas-gas yang dihasilkan oleh sebuah lecutan listrik merupakan awal dari penelitian tentang bagaimana kuatnya radiasi pada berbagai panjang gelombang. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann telah melakukan pengukuran laju energi kalor radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda, yang kemudian dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann. Selanjutnya, Wilhelm Wien, seorang fisikawan Jerman, menemukan suatu hubungan yang empiris sederhana antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum dengan suhu mutlak sebuah benda yang dikenal sebagai hukum pergeseran Wien. Berikut ini terdapat dua teori klasik yang mencoba menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, yaitu teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans. Menurut teori Wien, hubungan antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas. Ternyata, persamaan tersebut hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk lambda pendek, tetapi gagal untuk lambda panjang. Sedangkan teori Rayleigh-Jeans menyatakan hubungan antara intensitas dan panjang gelombang radiasi dengan menggunakan penurunan dari teori klasik murni. Ternyata persamaan tersebut berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk lambda yang panjang, tetapi gagal untuk lambda yang pendek. Kemudian pada tahun 1900-an, fisikawan berkebangsaan Jerman Max Planck memutuskan untuk mempelajari radiasi benda hitam. Beliau berusaha untuk mendapatkan persamaan matematika yang menyangkut bentuk dan posisi kurva pada grafik distribusi spektrum. Planck menganggap bahwa permukaan benda hitam memancarkan radiasi secara terus-menerus sesuai dengan hukum-hukum fisika yang diakui pada saat itu. Hukum-hukum itu diturunkan dari hukum dasar mekanika yang dikembangkan oleh Sir Isaac Newton. Namun, dengan asumsi tersebut, ternyata Planck gagal untuk mendapatkan persamaan matematika yang dicarinya. Kegagalan ini telah mendorong Planck untuk berpendapat bahwa hukum mekanika yang berkenaan dengan kerja suatu atom sedikit banyak berbeda dengan hukum Newton.
Max Planck mulai berasumsi bahwa permukaan benda hitam tidak menyerap atau memancarkan energi secara kontinu, melainkan berjalan sedikit demi sedikit dan secara bertahap. Menurut Planck, benda hitam menyerap energi dalam berkas-berkas kecil dan memancarkan energi yang diserapnya dalam berkas-berkas kecil pula. Berkas-berkas kecil itu selanjutnya disebut kuantum. Dengan hipotesis yang revolusioner ini, Planck berhasil menemukan suatu persamaan matematika untuk radiasi benda hitam yang benar-benar sesuai dengan data percobaan yang diperolehnya. Persamaan tersebut selanjutnya disebut sebagai hukum radiasi benda hitam Planck, yang menyatakan bahwa intensitas cahaya yang dipancarkan dari suatu benda hitam berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang cahaya. Planck menerbitkan karyanya pada majalah yang sangat terkenal. Namun, untuk beberapa saat, karya Planck ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat ilmiah saat itu. Pada mulanya, Planck sendiri dan fisikawan lainnya menganggap bahwa hipotesis tersebut tidak lain dari fiksi matematika yang cocok. Karena hipotesis Planck berlawanan dengan teori klasik tentang gelombang elektromagnetik yang merupakan titik awal dari lahirnya teori kuantum sebagai penanda terjadinya revolusi dalam bidang fisika. Terobosan Planck merupakan tindakan yang sangat berani karena bertentangan dengan hukum fisika yang telah terkenal dan sangat dihormati. Pengakuan terhadap hasil karya Planck datang perlahan-lahan karena pendekatan yang ditempuh merupakan cara berpikir yang benar-benar baru. Albert Einstein menggunakan konsep kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik yang diamati. Efek fotolistrik merupakan fenomena fisika berupa pancaran elektron dari permukaan benda apabila cahaya dengan energi tertentu menimpa permukaan benda itu. Semua logam dapat menunjukkan fenomena ini. Penjelasan Einstein mengenai efek fotolistrik terbilang cukup radikal, sehingga untuk beberapa waktu tidak diterima secara umum. Kemudian, Einstein melakukan eksperimen dan berhasil menjelaskan efek fotolistriknya. Dengan demikian, penerapan teori kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik telah mendorong ke arah perhatian yang luar biasa terhadap teori kuantum dari Planck yang sebelumnya diabaikan. Sebelum eksperimen Davison-Germer, pada tahun 1924, Louis Victor de Broglie merumuskan secara empiris bahwa semua partikel atau materi, tidak hanya cahaya, memiliki sifat alami seperti gelombang. Gelombang dalam mekanika klasik memiliki sifat-sifat seperti interferensi, difraksi, dan polarisasi. Pada tahun 1927, hipotesa de Broglie ini dikonfirmasi oleh dua eksperimen yang dilakukan secara terpisah oleh George Paget Thomson, yang melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas elektron ke dalam film tipis logam dan mengamati pola difraksi dari elektron yang terhambur dari permukaan logam. Di tempat lain, C.J. Davison dan L.H. Germer menembakkan elektron-elektron dengan kecepatan rendah ke dalam kristal nikel dan mengukur intensitas elektron-elektron yang terhambur dari permukaan kristal nikel pada sudut hamburan yang berbeda. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa elektron-elektron yang terhambur memiliki pola difraksi seperti yang diperkirakan oleh Bragg dalam difraksi sinar X dari kristal nikel. Teori kuantum modern dikembangkan dalam perhitungan energi partikel atau elektron menggunakan persamaan gelombang yang dirumuskan oleh Erwin Schrödinger, sehingga dikenal dengan persamaan Schrödinger. Persamaan ini bersama dengan prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa elektron dalam partikel fermion lain tidak dapat memiliki keadaan kuantum yang sama, merupakan dasar bagi penerapan teori kuantum modern dalam menjelaskan efek Zeeman atau berelektron banyak, osilator harmonis, dan atom hidrogen. Di antara kedua teori kuantum klasik dan modern, terdapat beberapa model atom dikembangkan oleh Thomson, Rutherford, Bohr, dan Sommerfeld-Bohr. Model atom tersebut berdasarkan teori kuantum lama dan sebagai dasar bagi penerapan teori kuantum modern, khususnya dalam atom hidrogen dan atom berelektron banyak.
Teori kuantum dari Planck diakui kebenarannya karena dapat dipakai untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika yang saat itu tidak bisa diterangkan dengan teori klasik. Pada tahun 1918, Planck memperoleh hadiah Nobel dalam bidang fisika berkat teori kuantumnya. Dengan memanfaatkan teori kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik, Einstein memenangkan hadiah Nobel bidang fisika pada tahun 1921. Selanjutnya, Bohr yang mengikuti jejak Einstein menggunakan teori kuantum untuk teori atomnya juga dianugerahi hadiah Nobel bidang fisika tahun 1922. Tiga hadiah Nobel fisika dalam waktu yang hampir berurutan di awal abad ke-20 adalah penanda pengakuan secara luas terhadap lahirnya teori mekanika kuantum. Teori ini mempunyai arti penting dan fundamental dalam fisika. Di antara perkembangan beberapa bidang ilmu pengetahuan di abad ke-20, perkembangan mekanika kuantum memiliki arti yang paling penting, jauh lebih penting dibandingkan teori relativitas dari Einstein. Oleh sebab itu, Planck dianggap bapak mekanika kuantum yang telah mengalihkan perhatian penelitian dari fisika makro yang mempelajari objek-objek tampak ke fisika mikro yang mempelajari objek-objek subatomik. Perombakan dalam penelitian fisika sejak memasuki abad ke-20, perhatian orang mulai tertuju ke arah penelitian atom. Melalui penjelasan teori kuantum inilah manusia mampu mengenali atom dengan baik. Sebagai konsekuensi atas beralihnya bidang kajian dalam fisika, maka muncul beberapa disiplin ilmu spesialis seperti fisika nuklir dan fisika zat padat.